Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami di channel Akses Ilmu. Pada video ini kita akan menjelaskan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi misik atau minyak kasturi. Mari kita bahas bagaimana penjelasan hadis ini, maknanya, dan juga hukum yang berkaitan dengan hadis ini. Karena setiap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kosong dari hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini saya sudah ada yaitu tulis kutipan dari kitab Al-Bughyatul Manhum yang membahas tentang puasa. Di sini penjelasan makna bau mulut bagi orang yang berpuasa dan hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa. Di sini ada, langsung saja kita baca Indonesianya supaya tidak terlampau lama. Penjelasannya, makna bau mulut orang yang berpuasa dan hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis sahih dari Nabi disebutkan, la khulufu fammi shaimin atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, ini penjelasannya, maksudnya bau mulut yang muncul karena puasa meskipun menurut manusia terasa tidak sedap, justru memiliki nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu muncul dari ketaatan dan ibadah. Ya. Bau mulut ini muncul dari ibadah, maka kedudukannya di sisi Allah sangat mulia dan istimewa. Lalu apa al-khuluf? Al-khuluf itu di sini dijelaskan, al-khuluf adalah berubahnya bau mulut, yaitu bau yang tidak sedap yang muncul di mulut orang yang berpuasa karena perubahan yang terjadi pada mulut. Nah, ini secara terminologinya, secara etimologi dibahas di sini. Kita lewat saja, skip supaya lebih singkat. Karena keutamaan yang besar inilah, maka orang yang berpuasa dimakruhkan bersiwak setelah waktu zuhur. Nah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih istimewa, lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi atau bau misik. Nah, maka karena bau mulut ini merupakan bekas jejak ibadah kita, ketaatan kepada Allah, maka dimakruhkan bagi seseorang untuk menghilangkan bau mulut, terutama setelah zawal syamsi atau ba'da duhur sampai sore. Nah, sebab bau mulut itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Maksudnya lebih harum menurut para malaikat Allah. Atau lebih harum ketika hamba berjumpa dengan Allah saat dibangkitkan pada hari kiamat. Allah akan memberinya balasan di akhirat sampai bau mulutnya menjadi lebih harum daripada bau kasturi. Nah, jadi ini cukup alasan kenapa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada misik, karena itu muncul dari ketaatan. Maka dari ini ada konsekuensi hukum, sebagian ulama fikih memberi batasan pada hukum makruh ini. Jadi menghilangkan bau mulut ketika berpuasa hukumnya makruh, baik itu dengan bersiwak ataupun selain dengan bersiwak. Mereka mengatakan makruh bersiwak setelah zuhur itu berlaku jika perubahan bau mulut memang murni karena puasa, bukan karena sebab lain seperti tidur dan semacamnya. Sebelum zuhur kita tidur dulu. Nah, otomatis setelah kita bangun tidur itu perubahan bau mulut akan terjadi. Nah, maka perubahan bau mulut yang disebabkan oleh tidur itu tidak termasuk wangi yang disebut dalam hadis tersebut. Artinya, anjuran meninggalkan siwak setelah zuhur itu dengan syarat orang yang berpuasa tidak tidur di pagi hari sebelum zuhur.
Jika ia tidur sebelum duhur, maka perubahan bau mulutnya bisa jadi disebabkan oleh tidur, bukan karena puasa. Dalam keadaan seperti itu, tidak makruh menghilangkan bau tersebut dengan siwak atau yang semisalnya. Kalau kita bangun tidur sebelum duhur, sudah tidur dulu. Nah, nggak apa-apa kita bersiwak. Kenapa? Karena bau mulut itu bukan dari hasil berpuasa, namun karena efek daripada tidur. Adapun jika orang yang berpuasa tidak tidur di pagi hari sebelum duhur, maka perubahan bau mulutnya itu disebabkan oleh puasa. Karena itu, makruh menghilangkannya dengan siwak. Kalau dia tidak tidur setelah subuh, pagi-pagi sampai zuhur, dia tidak tidur. Nah, maka otomatis bau mulut yang dihasilkan pada siang harinya itu dihasilkan dari berpuasa dan itu makruh untuk dihilangkan dengan cara bersiwak atau yang lainnya. Karena itu, sebagian ulama membatasi hukum makruh siwak setelah duhur dengan syarat tidak tidur sebelumnya. Kalau tidur sebelumnya, maka tidak apa-apa dihilangkan dengan bersiwak. Sebab, pujian dalam hadis itu ditunjukkan pada bau mulut, karena puasa bukan karena tidur. Sementara, perubahan bau mulut jika seorang tidur, bisa jadi memang karena tidur. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut, tidak makruh untuk bersiwak. Nah, pendapat ini didukung oleh Al-Khatib As-Sirbini dan Asy-Syamsuddin Al-Ramli. Dan dalam asal hukum makruhnya sendiri, sebenarnya juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kesimpulannya, pertama, hikmah bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada misik itu karena dia timbul dari ketaatan dan nanti di yaumil qiyamah bau mulut ini akan menjadi saksi dan menjadi keistimewaan tersendiri ciri-ciri hamba Allah ahli berpuasa. Adapun konsekuensi hukumnya, kalau kita sebelum duhur didahului oleh tidur, maka setelah duhur kemungkinan bau mulut itu berasal dari tidur kita. Maka itu boleh dihilangkan dengan bersiwak. Namun apabila pagi hari kita tidak tidur sampai zawal, sampai duhur tidak tidur, maka setelah duhur bau mulut kita berubah menjadi menyengat. Nah, itu adalah hasil daripada berpuasa. Nah, maka tidak boleh dihilangkan, hukumnya makruh untuk dihilangkan. Tentunya kita dengan setiap ba'da subuh sudah bersiwak terlebih dahulu. Sebelum subuh sudah bersih mulut kita dari sisa-sisa makanan. Nah, mungkin itu saja tentang bau mulut orang yang berpuasa, referensi dari kitab Al-Bughyatul Madhum. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.